Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar Tuhan menyertai kita dalam proses pembelajaran kali ini. Walaupun kita semua hanya belajar melalui video. Mari katupkan tangannya, pejamkan mata. Kita mulai doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah melakukan doa, mari kita masuk pada materi pembelajaran hari ini. Saksikan video berikut dengan seksama dan teliti. Tetap dalam pengawasan orang tua. Kali ini kita akan belajar PPKN tentang kewajiban dan hak di rumah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu kewajiban dan apa itu hak. Beda keduanya ini apa? Kewajiban itu apa dan hak itu apa? Terutama yang mencakup tentang kewajiban dan hak ketika kita semua berada di rumah. Di sini sudah ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa itu kewajiban? Dan pertanyaan yang kedua, apa itu hak? Nah, untuk menjawab kedua pertanyaan ini, langsung saja kita jelaskan apa itu kewajiban dan apa itu hak. Yang pertama, yaitu kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang karena hukum. Ada berbagai bentuk kewajiban, seperti kewajiban hukum dan kewajiban moral. Jadi, kewajiban di sini adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Kita lakukan untuk sesuatu di sekitar kita. Kita misalkan ambil contoh. Misalkan saat di rumah, kewajiban kita sebagai anak, misalnya saat bangun tidur. Bangun tidur tentunya pakai selimut, pakai bantal. Nah, contoh kewajibannya adalah setelah bangun tidur, anak-anak wajib merapikan tempat tidurnya. Itu yang disebut dengan kewajiban. Jadi wajib merapikan tempat tidurnya. Misalkan lagi setelah belajar atau setelah les. Nah, saat belajar atau les, anak-anak pasti menggunakan buku, ada pulpen, ada pensil, ada tas, ada penghapus, ada meja. Nah, saat proses belajar atau saat proses les, tentunya menggunakan alat-alat tersebut. Lalu, setelah selesai proses pembelajaran, kewajiban sebagai anak yaitu yang pertama, merapikan bekas yang digunakan, terutama bekas proses belajar tadi. Jadi wajib merapikan bukunya, dirapikan, masukin dalam tas. Pulpen dan pensilnya juga dimasukkan ke dalam kotak pensil. Contoh lainnya, kewajiban saat di rumah. Anak-anak wajib membantu orang tuanya membersihkan rumah. Nah, itu adalah contoh untuk kewajiban. Selanjutnya, ada hak. Hak dapat didefinisikan sebagai hak untuk memiliki atau melakukan sesuatu. Hak memungkinkan orang untuk menyadari apa yang berhak mereka lakukan dan tidak berhak mereka lakukan. Nah, untuk hak itu adalah sesuatu yang kita miliki. Kalau anak-anak di rumah, sebagai anak,
anak mempunyai hak. Nah, yang pertama kalau di rumah, misalkan bajunya sudah kekecilan. Nah, jadi anak-anak berhak tuh minta ke orang tuanya, Bu, ayah, mama, atau papa misalnya, baju saya sudah kecil, tidak muat. Saya mau baju yang baru agar nyaman dipakai. Nah, itu juga sebagai contoh hak. Hak ini adalah sesuatu yang dimiliki semua orang atau semua manusia sejak dia lahir. Dari dia lahir, dia sudah memiliki hak. Hak sebagai anak, hak sebagai manusia. Nah, contoh lainnya hak tentunya masih sangat banyak. Contoh hak kalau di sekolah misalnya, sebagai murid. Murid saat di kelas dia juga punya hak. Misalkan saat proses pembelajaran, dia tidak mengerti apa yang guru sampaikan. Nah, di situ dia sebagai murid, dia berhak bertanya, Pak atau Ibu, saya tidak mengerti materi yang disampaikan. Nah, itu adalah hak sebagai murid, sebagai contoh. Itu adalah hak murid saat di sekolah. Tentunya masih banyak contoh hak-hak lainnya. Tadi sudah dijelaskan apa itu kewajiban dan apa itu hak. Lalu di sini ada pertanyaan, untuk siapa kewajiban dan hak itu? Nah, di sini sudah dijelaskan sesuai dengan penjelasan yang kita dengarkan tadi. Kalau kewajiban sebagian besar itu untuk orang lain. Artinya kegunaannya untuk kita juga, tapi lebih ke untuk orang lain, terutama orang di sekitar kita. Seperti tadi kan membersihkan rumah. Jadi saat membersihkan rumah, rumah bersih. Jadi orang di sekitar kita juga merasakannya. Jadi kewajiban sebagian besar untuk orang lain. Lalu yang kedua ada hak. Hak adalah untuk kita sendiri. Nah, hak itu seperti contoh tadi saat bertanya, misalkan bajunya kekecilan, minta ke orang tuanya. Nah, itu adalah hak. Hak itu lebih mendominasi untuk kepentingan kita. Sejak lahir kita sudah mempunyai hak. Yang pertama, sekarang yang akan kita bahas adalah kewajiban dan hak terkait pakaian. Nah, kita ulangi kewajiban dan hak terkait pakaian. Kalau kewajiban terkait pakaian di sini ada 4. Yang pertama, tidak berpakaian untuk menyombongkan diri. Yang kedua, menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang ketiga, menggunakan pakaian yang dipakai bersih dan rapi. Yang keempat, menggunakan pakaian yang sesuai norma yang berlaku. Nah, di sini kewajiban terkait pakaian ada 4. Yang paling penting di situ adalah yang nomor 3 tuh paling penting. Menggunakan pakaian yang rapi, bersih. Nah, ini kan kalau di rumah nih. Jadi, pakaian yang kita pakai maupun di luar, kita harus selalu menggunakan pakaian yang bersih, rapi. Kalau dia sudah bersih, sudah rapi, pasti dia wangi. Nah, saat menggunakan pakaian tentunya kita harus rajin mencuci biar bersih, dicuci pakaiannya. Kalau yang kotor, dirapikan, nanti baru dicuci. Disimpan di tempat yang memang untuk pakaian kotor. Nah, saat sudah dicuci, nanti kan dijemur. Sudah dijemur, disetrika. Sudah disetrika, baru kita rapikan ke dalam lemari. Nah, itu adalah contoh kewajiban terkait pakaian tadi. Jadi, di sini ada 4. Lalu, kita masuk hak terkait pakaian. Kalau hak terkait pakaian, yang pertama berhak memakai pakaian yang disukai. Yang kedua, berhak mendapatkan kebebasan dalam jumlah pakaian yang dimiliki. Yang ketiga, berhak menggunakan pakaian yang nyaman dan bagus. Yang keempat, berhak membeli pakaian di mana saja. Nah, ini tentu dari kedua ini tentu saja sudah beda antara kewajiban dan hak. Yang hak itu lebih mengutamakan diri kita. Di sini katanya tadi ada
berhak memakai pakaian yang disukai. Nah, jadi anak-anak itu punya hak bebas menyukai pakaian yang mau dipakai. Mau dia warna apa, mau dia model apa, yang penting tadi sesuai dengan kewajiban. Pakaiannya harus rapi dan sopan, terus sesuai norma yang berlaku. Terus katanya di sini berhak mendapatkan kebebasan dalam jumlah pakaian yang dimiliki. Nah, di sini dikatakan bebas dalam jumlah pakaian yang dimiliki. Tapi tentunya kembali lagi, nggak boleh berlebihan. Pakaian menggunakan pakaian yang secukupnya. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan juga dosa, namanya mubazir. Yang ketiga, berhak menggunakan pakaian yang nyaman dan bagus. Ini tentu saja. Jadi anak-anak berhak menggunakan pakaian yang nyaman. Kalau nggak nyaman boleh komplain. Misalnya saat beli baju. Misalnya beli bajunya ikut ayah atau ikut bundanya. Misalnya pergi gitu ya ke toko baju. Terus saat menggunakan baju bilang. Misalnya, "Pa, Ma, bajunya sudah bagus." Atau, "Ma, Pa, bajunya belum bagus." Nah, seperti itu. Itu contoh hak sebagai anak-anak saat saat terkait pakaian itu tadi. Dan yang keempat, berhak membeli pakaian di mana saja. Nah, jadi kita bebas mau beli baju atau mau beli celana, pakaian di mana saja. Mau beli di mall, mau beli di kafe, mau beli di tepi jalan boleh, mau beli online juga boleh. Jadi bebas, tidak ada larangan. Selanjutnya, kewajiban dan hak terkait makanan. Di sini kalau kewajiban terkait makanan ada 4. Yang pertama, kewajiban untuk menghargai makanan. Jadi kita wajib menghargai makanan yang ada di sekitar kita, mau itu enak atau enggak enak. Yang penting kita wajib menghargai. Yang kedua, tidak bersikap mubazir dan membuang makanan. Nah, ini paling penting nih. Kalau ada makanan, kalau berlebih misalnya, itu jangan kita simpan, lebih baik kita sedekahkan atau kita beri ke orang di sekitar kita yang membutuhkan. Seperti kasih ke teman, kasih ke tetangga, nah itu kan boleh. Dan nggak boleh buang makanan. Jadi saat makan, usahakan ambil secukupnya. Lebih baik ambil sedikit. Nanti kalau kurang baru nambah. Jangan ngambilnya langsung 2 piring, tapi nanti nggak habis. Nah itu nggak boleh. Yang ketiga, wajib membayar makanan yang dibeli. Nah, ini paling penting. Terutama misalkan saat nanti masuk sekolah. Saat belanja ke kantin misalnya. Saat belanja ke kantin misalkan ngambil makanan nih 10.000. Lalu yang dibayarnya cuma 5.000. Nah, itu nggak boleh. Namanya dosa. Itu kan dilarang dalam ajaran agama, nggak boleh. Dalam pelajaran PPKN juga nggak boleh tuh. Tentunya kan nggak boleh, itu melanggar norma-norma. Dan yang keempat, wajib mencermati kebersihan makanan yang dikonsumsi. Nah, yang keempat ini paling penting. Jadi kita nggak boleh jajan sembarangan. Kita wajib melihat tuh, makanan ini bersih atau enggak, layak dikonsumsi atau enggak. Jangan cuman melihat nyamannya saja, warnanya saja, atau bentuknya saja yang menarik. Tapi dia nggak bersih, dia nggak layak dimakan. Nah, jadi kita wajib mencermati kebersihannya. Dan yang keduanya ada hak terkait makanan. Hak terkait makanan di sini juga ada 4. Yang pertama, hak untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, jadi anak-anak di rumah punya hak untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jadi nggak ada yang melarang. Dan yang kedua, hak untuk memilih jenis makanan yang disukai. Nah, ini juga bebas. Anak-anak berhak memilih mana makanan yang anak-anak sukai atau tidak sukai. Jadi nggak boleh dipaksakan orang lain. Misalkan bapak nih atau ibu memaksa anaknya untuk makan ayam misalnya, tapi anaknya nggak suka makan ayam. Nah, berarti orang tuanya sudah menyalahi hak terkait makanan yang disukai anaknya tadi. Nah, dan yang ketiga, hak untuk mengolah makanan sesuai dengan keinginan. Nah, kalau yang ketiga ini adalah maksudnya bebas mau buat makanan seperti apa. Misalnya kalau ada ayam,
ayamnya mau dimasak kecap, mau dipanggang, mau digoreng, ataupun diapakan. Nah, itu bebas. Artinya kita semua bebas untuk mengolah makanan sesuai yang kita inginkan, sesuai yang kita sukai. Dan yang keempat, hak untuk menentukan seberapa banyak takaran makanan yang dikonsumsi. Nah, yang keempat ini hak kita saat kita makan. Kita mau banyak atau sedikit itu sesuai dengan takaran kita. Yang penting tadi nggak boleh mubazir dan nggak boleh membuang makanan. Yang penting kita makan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan hak kita. Hak kita mau makan segini ya segini. Tapi harus menyesuaikan dengan kewajiban tadi. Kewajibannya nggak boleh mubazir kalau makanan dan nggak boleh membuang makanan. Dan yang terakhir, kewajiban dan hak terkait tempat tinggal. Nah, kalau kewajiban terkait tempat tinggal, yang pertama wajib menjaga kebersihan di rumah. Nah, ini sudah pasti. Saat kita tinggal di rumah maupun di mana saja, misalkan di kelas, di sekolah, kita wajib menjaga kebersihan. Dan yang kedua, wajib mengikuti peraturan di mana kita tinggal. Kalau kita tinggal di rumah, tentunya kita mengikuti aturan yang ada di rumah, aturan yang dibuat oleh orang tua kita. Kalau kita misalkan di sekolah, kewajiban kita berarti mengikuti aturan di sekolah. Kalau kita lagi di kelas, tergantung gurunya. Misal dengan wali kelasnya kewajibannya kita harus kayak gini. Jadi kita wajib mengikuti aturan yang ditetapkan oleh wali kelas. Misalnya kalau ada guru lain, misalnya ada guru agamanya atau guru TIK atau guru yang lainnya ngajar. Nah, anak-anak wajib mengikuti aturan sesuai yang gurunya sampaikan. Dan yang ketiga, wajib menghormati ketertiban di tempat tinggal. Nah, kita wajib menghormati itu ketertiban di tempat kita tinggal, maupun di sekolah, misalnya di kelas ataupun di lingkungan. Selanjutnya, hak terkait tempat tinggal. Nah, kalau hak terkait tempat tinggal di sini cuma saya cantumkan ada dua. Yang pertama itu hak untuk mendapatkan tempat tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Ini sudah pasti. Tentunya kita semua pasti maunya tinggal di tempat yang bersih, sehat, nyaman, aman, dan tentram. Tentunya kita semua maunya tinggalnya di tempat yang seperti itu. Dan yang kedua, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Oke, untuk materi kali ini di video pembelajaran ini cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah tulisan, salah kata, ataupun yang lain hal. Jangan lupa di like, di share, dan subscribe. Terima kasih. Setelah selesai melakukan proses pembelajaran melalui menonton video sebelumnya, untuk menutup pembelajaran, marilah kita melakukan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama ini. Kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.